Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul khallaqul alam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ma damatis samawati wal ardu yajriyan wal lailu wan naharu yakhtalifan. Allahumma arhamna ma'ahum wahdina kama hadaitahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh mitra Salma dimanapun Anda berada, baik yang di studio maupun yang di rumah, termasuk tidak lupa jamaah setia kita, yaitu jamaah Tambeng Alas Ombo di Sukoharjo, di Boyolali, di Karanganyar, di Wonokiri, dan di Gunung Kidul, dan dimanapun Anda berada, saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, segera saja kita lanjutkan kajian kita tentang tafsirul Quran yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas ayat 212 dari surat Al-Baqarah. Untuk supaya tidak terputus, sebaiknya kita baca kembali ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minalladzina amanu ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Terjemahnya adalah Zuyyina lilladzina kafaru, Zuyyina lilladzina kafaru, dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Wa yaskharuna minalladzina amanu, dan mereka orang-orang kafir memandang hina terhadap orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, padahal orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab, dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa batas. Mitra Salma yang saya banggakan, setelah menyampaikan ancaman dan keadaan Bani Israel, ayat berikut ini menjelaskan mengapa kedurhakaan mereka terjadi. Ini menurut ayat di atas karena kehidupan dunia telah dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir oleh syaitan.
karena syaitan telah menjadikan kehidupan dunia di mata orang-orang kafir tampak indah. Bahkan tidak hanya oleh orang kafir, oleh siapapun. Kehidupan dunia dijadikan tampak indah. Sehingga pikiran dan upaya mereka yang menganggap kehidupan dunia adalah indah, mereka akhirnya berpikir bagaimana supaya berkisar pada hal-hal yang bersifat material, yang bersifat kekinian dan kesenangan sesaat, kenikmatan semu, kebahagiaan sementara. Mereka mengukur segala sesuatu dengan ukuran duniawi atau materi, dan ini telah mendaging dalam jiwa mereka, sebagaimana dipahami dari penggunaan bentuk kata masa lampau, yaitu pada anak kalimat zuyyina, telah dijadikan indah. Telah dijadikan indah, fi'il madhi berarti sudah berlampau, sudah berlalu, sudah berabad-abad manusia memang menganggapnya kehidupan dunia adalah indah. Bisa juga yang menghiasi dalam mereka, dalam diri mereka, bahkan dalam diri setiap manusia adalah Allah sendiri. Hal itu dimaksudkan agar manusia mengingat sang penghias, bukan hiasannya. Siapakah penghiasnya? Siapa pula kalau bukan Allah? Menjadikan keindahan yang sangat mengagumkan itu bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Hiasan itu telah tertanam dalam diri manusia seluruhnya. Ia merupakan naluri, karena itu pula kata yang digunakan berbentuk kata kerja masa lampau. Hiasan itu dimaksudkan agar mendorong manusia memakmurkan bumi ini. Dengan adanya naluri itu diharapkan manusia bersedia untuk bersusah payah, untuk bekerja keras dan mau berkorban demi membangun dunia sesuai dengan perintah dan tuntunan Allah. Hiasan yang melekat dalam diri orang-orang kafir itu baik dihiaskan oleh Allah tetapi tidak mereka gunakan sesuai dengan yang dikehendakinya, maupun dihiaskan dan diperindah oleh syaitan. Itu semuanya menjadikan mereka terus-menerus dan berulang-ulang merendahkan, menghina orang-orang yang benar-benar beriman. Penghinaan tersebut berlangsung terus-menerus dan berulang-ulang sebagaimana diisyaratkan oleh kata yaskharun yang berbentuk kata kerja masa kini dan datang, yakni fi'il mudhari', artinya terus berlangsung. Padahal orang-orang yang bertakwa itu di atas mereka, yakni lebih tinggi kedudukannya daripada mereka, lebih-lebih nanti di hari kiamat. Ada sebuah cerita di mana Nabi Muhammad SAW pada suatu saat bersama salah seorang sahabatnya. Tiba-tiba beliau melihat seseorang sedang mengendarai unta merah. Unta merah itu pada saat itu merupakan satu-satunya kendaraan yang mewah karena memang mahal harganya. Tidak sembarang orang mengendarainya karena memang tidak sembarang orang memiliki yang namanya unta merah. Ketika lewat, sang pengendara juga tampak orang terhormat,
tampak seorang pejabat tinggi, dilihat dari formnya, penampilannya, pakaiannya, dan semuanya. Karena itu sahabat Nabi begitu melihat orang seperti itu langsung berkomentar, wah ini orang yang terhormat wahai Nabi. Kalau orang semacam ini melamar sebaiknya segera diterima. Kalau dia berbicara seharusnya kita perhatikan, dan kalau dia butuh sesuatu segera kita layani. Dia orang terhormat. Demikian kata sahabat tadi. Nabi mendengar komentarnya diam 1000 bahasa. Tak ada satu patah kata pun yang disabdakan. Setelah orang itu berlalu, tidak lama muncul orang lewat. Kali ini bukan mengendarai unta, tetapi menaiki kuda. Bukan kuda, yang jelas keledai, khimar, yakni kuda kecil, kurus, nampaknya kurang, pakannya kurang. Si pengendara pun juga orangnya kurus, kelihatan kurang gizi. Pakaiannya pun pakaian sudah lusut. Sandalnya, kalau sekarang sandal jepit, yang satu serampatnya hijau, yang satu merah. Ya, kalau celana barangkali seperti celananya Angga, ditambal-tambal pakai plester. Lah, ketika seorang ini lewat, si sahabat tadi mengatakan, berkomentar, lah ini orang hina, hada hakir, ini orang hina. Lihat saja kendaraannya, mesti murahan. Lihat saja penampilannya, pakaiannya, apalagi sandalnya, sisian, selen. Dengan nada merendahkan, dengan nada meremehkan, dengan nada melihat sebelah mata, sahabat tadi menilai yang kedua. Tetapi tiba-tiba Nabi kemudian bersabda, ketahuilah wahai sahabatku, seandainya orang pertama yang kau kagumi, yang kau puja, itu jumlahnya 1000 orang, tetap di mata Allah masih berbobot yang kedua. Sekalipun yang pertama jumlahnya 1000, bahkan seluruh manusia di dunia ini seperti dia, dibandingkan dengan orang yang kedua, masih berbobot, masih mulia orang yang pertama di mata Allah. Tentu sahabat tadi langsung bertanya, memangnya kenapa wahai Nabi? Iya, yang pertama secara lahir memang tampak terhormat dari segi pakaian, kendaraan, penampilan, dan yang lain. Sebaliknya yang kedua secara lahiriah tampak hina dari pakaian dan kendaraan dan yang lain. Tetapi yang pertama orangnya ahli zalim. Dia zalim, dia tidak punya rasa kasih sayang, dia kejam dan dia pengkhianat. Dia pejabat tetapi koruptor kalau bahasa sekarang. Maka tidak ada apa-apanya di mata Allah. Sebaliknya orang yang kau pandang remeh, dia adalah orang soleh. Karena itu pakaiannya sederhana, kendaraannya pun bersahaja. Itu karena dia tidak mau mengambil kecuali miliknya sendiri, sehingga dia rela berpenampilan sederhana, rela berpakaian bersahaja, karena memang tidak mau mengambil kecuali yang halal,
tidak mau mengambil kecuali haknya sendiri. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari dialog ini, yaitu pada zaman dulu pun ada orang yang memandang sesuatu dilihat parameternya dari sisi lahiriah, dari sisi materi, dari sisi yang tampak. Dan Nabi sengaja ingin menunjukkan bahwasanya yang tampak tidak selamanya seperti yang hakikatnya. Seseorang mulia tidak bisa diukur dari segi penampilan, dari segi pakaian dan kendaraan. Mulia hanya pada ketakwaan seseorang, dan itu adalah ditunjukkan dari hati dan perilaku. Untuk itu mari kita berusaha untuk menjadi orang yang takwa, karena memang takwa adalah yang termulia di sisi Allah. Tetapi jangan kemudian kita menjadi orang yang berpenampilan hina. Jangan kemudian berpakaian yang membuat orang meremehkan kita. Jangan sampai kemudian kita berbaju yang sekiranya orang menggunjing karena rendahnya kita. Bagaimana sebaiknya? Sebaiknya saya lebih cenderung seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di mana beliau mengatakan, kalau engkau ingin dinilai oleh Allah, jadilah orang yang terbaik bagi Allah. Siapakah yang terbaik bagi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau ingin dinilai oleh Allah, jadilah orang yang termulia di sisinya. Dia adalah yang paling takwa. Tetapi apabila ingin dinilai oleh syaitan atau oleh nafsu, justru jadilah orang yang terjelek bagi syaitan dan bagi nafsu. Siapakah orang yang terjelek bagi syaitan dan nafsu? Ya tentu dialah yang paling baik bagi Allah. Siapa pula yang paling jelek bagi syaitan dan nafsu? Dia justru yang disebut dengan orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa di mata syaitan, dia yang paling jelek tetapi paling mulia di sisi Allah. Tetapi kalau ingin dinilai manusia, jangan jadi orang terbaik dan juga jangan jadi orang terjelek. Sebab kalau dinilai oleh orang terbaik, nanti disanjung-sanjung, dipuja-puja, menjadi populer, terkenal, sehingga kita menjadi lupa daratan. Ini resistensinya tinggi, ini risiko tinggi. Kalau orang sudah disanjung-sanjung, dihormati berlebihan, ini kalau jatuh sakit. Karena jatuh itu kalau sudah berada di puncak, rasanya lain dengan kalau jatuh hanya dari atas kursi, dibanding dengan jatuh dari atas langit atau setidaknya dari pohon yang tinggi. Tetapi kalau menjadi orang yang paling jelek di mata manusia juga tidak baik, karena nanti akan menjadi bahan gunjingan orang, bahan olok-olok orang, dicerca, dicaci, dimaki di mana-mana. Ya, kalau kita mampu menghadapi, kalau tidak, bisa saja kita menjadi minder, menjadi tidak percaya diri, dan kemudian mengurung, setidaknya
membuat masyarakat berdosa dengan menggunjing kita. Untuk itu jadilah orang yang rajulun minan nas, wajar, lumrah, ya. Jadi pakaiannya jangan terlalu baik, tapi jangan terlalu jelek. Penampilannya tidak usah mencolok, tapi yang wajar, bisa menyesuaikan dengan keadaan, sehingga tidak menjadi bahan perhatian berlebih dari masyarakat. Saya kira itu enak, kita tidak terlalu terbebani, tapi juga kita tidak akan dicaci, digunjing, dan dijadikan bahan olok-olok orang, sehingga kita nyaman dan kerasan. Itulah barangkali yang perlu kita perhatikan merespon ayat tersebut. Perlu diketahui bahwa orang-orang takwa, orang yang beriman, hakikatnya adalah mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Meskipun katakanlah orang kafir kaya, penampilannya luar biasa, betapa tidak segala sesuatu telah ditundukkan Allah kepada manusia. Bukankah segala sesuatu diciptakan untuk kepentingan manusia? Yang bertakwa mengaktualkan ketinggiannya terhadap segala sesuatu dengan menggunakannya, bahkan mau berkorban untuk kepentingan dirinya sebagai makhluk dan hamba Allah demi meraih kedudukan yang lebih tinggi di akhirat kelak. Manusia yang taat adalah pengelola yang berkuasa atas alam raya. Adapun mereka yang bergelimang dalam kehidupan duniawi semata, maka pada hakikatnya dia adalah budak dunia, karena ia mengejarnya, bersedia mengorbankan diri, masa depan, bahkan hidupnya untuk meraih apa yang sebenarnya tidak mulia, bahkan telah direndahkan sendiri untuk keperluan itu. Jika demikian halnya, maka pada hakikatnya orang-orang yang bertakwa sejak kini dalam kehidupan dunia ini sudah lebih tinggi dari mereka yang mengejar dunia semata, bahkan bisa diperbudak olehnya. Karena itu ketika kita mencari uang, mencari materi, mengejar dunia, jangan kemudian melupakan tugas utama. Jangan sampai kita bekerja melupakan sholat, melupakan ngaji, melupakan tugas utama kita, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering melihat orang kalau bekerja sejak pagi sampai sore, bahkan malam pun juga masih ngelembur, sementara sholatnya selalu dikorting, bahkan sholatnya asal. Padahal mereka katanya cari rizki, cari uang untuk sanggung ibadah, tapi justru ketika ibadah mereka kalahkan, ketika sholat mereka sambil lalu, ketika mereka harus memperdalam agama mereka tinggalkan. Alasannya lembur kalau sesekali tidak apa-apa, tapi kalau tiap hari, itu yang rugi adalah kita sendiri. Memang ayat ini tidak secara tegas menyatakan demikian. Ini bisa jadi karena hakikat tersebut tidak jelas bagi semua orang. Yang ditegaskan oleh ayat hanya keadaan mereka di akhirat kelak. Karena ketika itu jarak antara yang bertakwa dengan yang kafir semakin jauh. Yang ini meningkat dan meningkat lebih tinggi dari tingkatannya sekarang. Dan yang ini telah jatuh ke tingkat yang lebih rendah dari yang rendah di dunia dan gemerlapannya, dan di akhirat kelak ia akan semakin rendah dan terpuruk karena ia terjatuh meluncur ke jurang yang lebih dalam yang bernama Jahannam. Memang kelihatannya kalau di dunia tidak tampak perbedaan antara orang yang cinta dunia dengan yang tidak. Lebih-lebih kalau mereka pandai mengemasnya,
tetapi bagi orang yang arif bisa melihat cara bicaranya, perilakunya, dan yang lain akan kelihatan. Untuk itu mari kita introspeksi, kita mawas diri, sebab hakikatnya rizki itu di tangan Allah. Banyak orang yang rezekinya melimpah tapi dia tidak bahagia. Banyak orang uangnya banyak tapi tidak mendapatkan ketentraman dalam hidupnya. Sebaliknya, ada orang yang kelihatannya pas-pasan tapi dia bahagianya jauh daripada mereka yang berharta. Di sini artinya kita jangan terpukau dengan yang serba materi, jangan terpesona dengan yang bersifat kebendaan, karena itu tidak menjamin kebahagiaan dalam arti hakiki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur," dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kenikmatan yang memperdaya, yang membuat orang terlena, yang membuat orang lupa. Sementara siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan orang yang berhasil, dengan orang yang sukses, dengan orang yang jaya? Al-Quran telah memberi jawaban atas pertanyaan itu. Qad aflaha man tazakka. Dalam ayat yang lain, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapakah yang sebenarnya bahagia? Siapakah sebenarnya yang sukses? Siapakah sebenarnya yang beruntung? Allah menjawabnya dengan firman-Nya, faman zuhziha, barang siapa yang diselamatkan, yang dijauhkan, anin nar, dari siksa neraka, wa udkhilal jannata, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, dia adalah orang yang betul-betul beruntung. Jadi hakikat orang yang beruntung, hakikat orang yang bahagia, hakikat orang yang sukses di mata Allah bukan siapa-siapa, tetapi dia yang selamat dari neraka dan kemudian masuk ke dalam surga. Karena itu mari hidup yang tidak lama ini kita upayakan bagaimana kita tergolong orang yang bahagia, yaitu yang selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Tentu dengan memperhatikan ajarannya, tentu dengan selalu melihat mana yang diridhoinya dan mana yang dimurkainya, sehingga yang kita lakukan hanya hal-hal yang membahagiakan secara hakiki, bukan sekedar yang menyenangkan, membahagiakan di dunia atau yang bersifat duniawi semata. Itulah hakikat orang yang berbahagia. Kemudian dilanjutkan oleh ayat tadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, sedangkan kehidupan dunia hanya kesenangan yang sesaat, yang semu, bukan hakiki, yang kita menjadi tertipu kalau kemudian hidup yang tidak lama hanya mengejar dan mengejar sesuatu yang sesaat, sementara kita harus hidup di akhirat selama-lamanya. Demikian Mitra Salma yang saya banggakan, nampaknya sudah terdengar panggilan azan. Untuk itu ayat berikutnya 213 insyaallah kita kaji bersama pada minggu depan, dan setelah kita jeda sholat isya kita lanjutkan season yang kedua, yaitu menjawab persoalan-persoalan yang muncul
dan khususnya yang telah kami terima. Demikian, selamat menunaikan sholat isya. Semoga kita diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra Salma yang saya hormati, utamanya yang mengajukan beberapa pertanyaan, akan kami coba untuk menjawabnya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika pas dalam keadaan sholat HP kita berbunyi karena lupa belum dimatikan? Soalnya seandainya tidak dimatikan akan mengganggu kanan kiri kita, dan seandainya kita mematikannya akan mengganggu sholat kita. Mohon penjelasannya dari saudara Daryo Ceper. Baik, sering hal itu terjadi karena HP sudah merupakan kebutuhan pokok, sehingga hampir setiap orang membawa HP, bahkan ketika hendak sholat pun juga masih di kantongnya dan lupa tidak mematikan. Bagaimana ketika sedang sholat tiba-tiba HP kita berdering karena ada yang masuk? Kalau dimatikan, tentu tangan kita bergerak, dan kalau tidak dimatikan tentu mengganggu diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini itu sesuatu yang disebut hajat, satu kebutuhan untuk mematikan supaya tidak terjadi gangguan sholat baik diri sendiri maupun orang lain. Al-hajah tunazzalu manzilatad darurah. Kebutuhan bisa diposisikan pada posisi darurat, sehingga tidak bisa tidak harus diusahakan dimatikan. Tetapi cara mematikannya bagaimana kita untuk tidak mengadakan gerakan yang menjadikan batalnya sholat. Dalam hal pendapat Imam Syafi'i khususnya, jangan sampai ketika kita sholat mengadakan gerakan yang bersifat banyak. Bahasa fikihnya al-harakatul fahisyah, yaitu dengan menggerakkan tangan yang bersifat muwalah, bertubi-tubi, berkali-kali, yaitu minimal 3 kali secara berurutan. Jadi sekedar contoh, kalau kita memegang atau disaku letak daripada HP, maka kita pelan-pelan gerakan tangan kita menuju ke kantong yang di situ ada HP. Pelan-pelan kita matikan. Jangan kemudian tangan kita seperti dalam keadaan tidak sholat, seenaknya jangan. Jadi kita pelan-pelan. Tapi jangan menjawab SMS, jawab. Ya, jadi pelan-pelan dimatikan. Plep, bisa. Tadi tangan tidak harus mengadakan gerakan yang fahisyah, bisa saja. Begitu pula ketika disaku, pelan-pelan saja. Tetapi kalau itu dalam
tidak di kantong, misalkan di depan, kemudian kita bisa saja kita maju ke depan dengan pelan, tidak dengan meloncat, bighairil wasbah namanya, tidak melompat, bisa saja asal tenang ya. Jadi sekali lagi bisa saja kita matikan asal tidak dengan gerakan yang itu dinilai al-harakatul fahisyah yang menjadikan batalnya sholat. Tetapi ada pendapat lain, karena itu keadaan hajah yang bisa diposisikan darurat, gerakan yang fahisyah pun tidak mengapa. Seperti pada zaman Nabi ada ular, dan ketika sholat langsung dibunuh ular itu. Nah, di sini kita bisa menggambarkan pasti membutuhkan suatu gerakan yang keras dan fahisyah. Demikian jawaban kami. Untuk itu memang sebelum kita sholat semua harus kita persiapkan, termasuk HP dimatikan. Jadi ketika kita hendak sholat semuanya keperluan kita bereskan, termasuk tadi HP, sehingga ketika kita mau sholat sudah terbiasa untuk mempersiapkan, termasuk HP dimatikan. Yang kedua, bagaimana hukumnya seandainya kita sudah mampu berhaji dan sudah mendaftar, tetapi karena antri berangkat hajinya 1 tahun lagi, dan seandainya pas keberangkatan haji itu kita meninggal, apakah kewajiban berhaji sudah gugur atau boleh dihajikan oleh orang lain, atau sistem pendaftaran haji harus dirubah? Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Dari saudara Yono, Klaten. Jawabannya adalah karena memang pendaftaran haji tidak bisa kita atur, yang ngatur adalah yang berkompeten, yaitu pihak petugas. Untuk Klaten saya kira yang di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga kalau memang diputuskan kita harus antri 1 tahun lagi, ya kita lakukan 1 tahun lagi. Dan seandainya sebelum kita berangkat kita meninggal dunia, dan hal itu sangat dimungkinkan karena kematian di tangan Allah, dan itu banyak kasus seperti itu. Pertanyaannya, kalau seperti itu apakah kewajiban haji sudah gugur? Belum. Jadi meskipun kita sudah daftar dan kita sudah berniat untuk melakukan, maka hajinya belum berarti gugur, harus dilakukan pelaksanaan haji, lebih utama oleh keluarga sendiri, yakni anak atau istri atau suami atau orang tua. Tapi kalau tidak bisa, tidak memungkinkan, bisa keluarga minta tolong kepada orang lain. Hal ini seperti yang diceritakan oleh seorang sahabat, di mana dia bercerita bahwa ayahnya sudah berkewajiban secara materi, tetapi secara fisik beliau tidak mampu. Istilahnya naik unta tidak mungkin bertahan lama, padahal jarak tempuh yang harus dilakukan oleh orang itu sangat memerlukan waktu yang panjang, yang sehingga tidak mungkin untuk dilaksanakan sendiri. Maka sahabat itu bertanya, apakah
masih kewajiban ayah saya tadi wahai Nabi. Iya, maka hajikanlah dia. Nah, jadi haji di sini dalam hal istitoah ada dua, istitoah bil mal wal istitoah bin nafsi, mampu secara materi dan mampu secara fisik. Kalau memang hanya materi tapi fisiknya tidak mampu, maka materinya yang digunakan untuk menghajikan dengan istilah haji badal. Bagaimana kalau orang itu mati, bukan tidak mampu tapi mati? Ini juga bisa dijawab sebagaimana terkenal dengan hadis Syubrumah. Ada seorang sahabat yang bernama Syubrumah, bukan Syubrumah ya, ada seorang sahabat yang ketika niat sempat terdengar oleh Nabi Muhammad SAW, labbaika Allahumma an Syubrumah, demikian. Nabi kemudian bertanya, siapakah Syubrumah itu? Sahabat yang membaca kata-kata Syubrumah menjawab, Syubrumah adalah saudaraku atau sahabatku, akhun au sodikun. Nah, di sini tidak pasti saudara, tapi mungkin juga teman, berarti orang lain. Akhun au sodikun li, bisa saudara, bisa juga teman. Berarti dia menghajikan Syubrumah yang sudah meninggal. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu sendiri sudah menunaikan haji? Belum Nabi. Maka Nabi kemudian berkatakan, hujja an nafsik summa an Syubrumah, hajikan dirimu sendiri, baru hajikan saudaramu yang bernama Syubrumah. Nah, dari hadis ini bisa diambil kesimpulan, dan juga para ulama jumhur berpendapat bahwa orang yang sudah meninggal bisa hajinya dibadali atau diganti oleh orang lain. Dan ini merupakan hutang. Jadi orang punya hutang haji ya harus ditunaikan. Kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat, sesungguhnya orang tuaku berkewajiban haji, tapi sebelum menunaikan beliau wafat, bagaimana? Bukankah kalau kamu punya hutang wajib dibayar? Betul kata sahabat. Dan hutang kepada Allah lebih harus diutamakan. Lah, hutang kepada Allah termasuk kewajiban haji. Karena itu kepada kita semuanya yang belum menunaikan haji tapi sudah mampu, segeralah tunaikan, jangan ditunda-tunda. Lebih-lebih sekarang mendaftarkan sekarang 2014 baru bisa. 2013 sudah habis, sedangkan 2014 sudah ada 300 kurang lebih pendaftarnya. Segera daftarkan, sebab kalau tidak, kalau misalkan kita belum menunaikan haji padahal kita punya kemampuan, misalnya punya tanah atau punya apa yang sebenarnya itu bisa dinilai sebagai uang untuk bisa menunaikan, tapi kita tidak berangkat. Ketika kita mati, barang-barang itu tidak boleh diwaris sebelum diambil untuk dijadikan sarana haji badal bagi yang meninggal dunia. Artinya, kalaupun kita tidak sekarang haji, besok juga harus diambil uang itu untuk dihajikan. Apa tidak lebih baik haji sendiri daripada toh juga wajib dihajikan? Nah, untuk itu
kepada siapapun yang merasa belum menunaikan haji padahal sudah berkewajiban, bersegeralah mendaftar, jangan ditunda-tunda, karena itu merupakan hutang kepada Allah dan nanti akan ditagih. Hutang kepada Allah lebih utama segera ditunaikan pembayarannya. Kemudian bagaimana pandangan Ustadz tentang ancaman hukum pidana terhadap mereka yang melakukan nikah sirri? Kenapa MUI Solo dan beberapa ulama di Madura dan Jatim menolak undang-undang tersebut? Demikian Saudara Dullah dari Bareng. Hal itu memang di mana-mana telah membahas tentang nikah sirri. Memang itu berbagai kepentingan muncul, terutama demi memenuhi dan melindungi kepentingan kaum wanita yang dalam hal ini sering dikorbankan, sering diposisikan pada posisi yang lemah tak berdaya. Memang melihat itu seharusnya nikah siri diberlakukan aturannya untuk dilarang, karena menjadikan kaum wanita bisa menjadi korban karena tidak ada surat resmi, sehingga bisa saja dia ketika menuntut hak nafkah tidak bisa berbuat apa-apa, dan status anak pun juga bisa menjadi tidak jelas dan sebagainya. Dan hak waris pun juga ketika suaminya meninggal juga si pihak wanita juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang tidak ada hitam di atas putih status dia sebagai wanita, sebagai istri. Memang kalau melihat itu sudah sepantasnya nikah siri dilarang. Tetapi agama Islam dalam hal ini tidak mengharuskan nikah atau tidak melarang nikah siri, sehingga kalau dilarang hak daripada seorang laki-laki menjadi diabaikan. Padahal laki-laki kan punya hak untuk menikah dengan tidak harus tidak siri. Nah, di sini kita harus bijak bagaimana hak laki-laki untuk tidak potong haknya menikah secara siri, karena memang agama tidak melarang. Tetapi bagaimana si wanita tidak menjadi korban? Nah, inilah yang kemudian kita harus berhati-hati untuk melaksanakan atau memberlakukan hukum supaya tidak ada yang saling dikorbankan. Tapi sebenarnya kalau kita ini mempunyai jiwa yang bersih, hati yang saleh, saya kira kalaupun tidak diberlakukan nikah siri itu dilarang, asal semuanya personnya itu mempunyai rasa takut kepada Allah, tidak akan ada masalah. Tapi persoalannya meskipun nikah siri dilarang, tapi kalau manusianya masih manusia tidak punya rasa takut kepada Allah, itu bisa saja direkayasa, bisa saja itu diatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa saja melakukan sesuai keinginannya tanpa memperhatikan hak orang lain. Nah, saya kok lebih cenderung bagaimana membenahi manusianya, bukan sekedar bicara soal hukumnya. Insya Allah kalau sudah manusianya sudah baik, sudah merasa takut kepada Allah, tentu akan berhati-hati, karena bagaimanapun segala tindakan itu ada pertanggungjawabannya di akhirat. Tetapi kami pribadi kalau suruh memilih, ya cenderung memilih dilarangnya nikah siri. Masih ada lagi beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana
pandangan Ustadz terhadap Zionis Israel. Bagaimana sikap umat Islam seharusnya terhadap saudara kita Muslim di Gaza? Demikian pertanyaan dari saudara Rinto Wedi. Sebagaimana diketahui bahwa belum lama terjadi tragedi yang sangat memilukan, di mana para relawan internasional ketika hendak mengirimkan sekian ribu ton kebutuhan saudara-saudara kita di Palestina, karena gempuran daripada tentara Israel yang memang persoalan yang klasik yang sudah berpuluh-puluh tahun itu terjadi, tidak kunjung berhenti. Dan yang lebih mengenaskan, justru para relawan yang hendak mengirimkan bahan makan dan bahan kebutuhan pokok lainnya justru dihadang, diserang oleh tentara Israel dan dibunuh, sehingga sekian puluh yang terbunuh dan sekian banyak lagi yang terluka-luka. Padahal itu justru ingin membantu mereka yang dibelogada masalah perekonomian, masalah kebutuhan pokok. Ya tentu kita semuanya sangat menyesalkan, dan kemudian muncul kutukan dari dunia Islam khususnya dan dunia internasional kepada Israel. Tetapi lagi-lagi Amerika tidak berdaya menghadapi Israel karena memang masih bergantung dengan Israel. Bahkan Obama yang dieluk-elukan pemimpin yang diharapkan dari kulit hitam ini bisa bertindak arif dan bijak, tidak memihak kepada kebijakan pemimpin sebelumnya, tetapi karena sudah merupakan sistem yang berlaku di Amerika, nampaknya juga tidak berdaya. Ya, hanya satu kata yang barangkali bisa menyelesaikan persoalan itu, yaitu persatuan dan kesatuan umat Islam. Ya, inilah akhirnya ketika umat Islam kurang bersatu, sehingga tidak mempunyai kekuatan, sehingga ketika ada kezaliman, ya tidak berdaya. Tetapi kita bersyukur sudah cukup lantang suara umat Islam, baik itu negara-negara yang bergabung di dalam OKI maupun yang lain, yang itu merupakan gabungan dari negara Islam, sudah cukup bagus, sudah ada keberanian. Semoga semakin lama semakin eksis dan menjadikan orang-orang kafir khususnya Israel tidak lagi semena-mena. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa? Ya, perlu kita ketahui takwa itu adalah suatu upaya untuk menjaga diri dari sesuatu yang menjadikan Allah murka. Ayyattaqiyal abdu amma yudhibullah wa amma yuskitun nas. Takwa adalah satu sikap perilaku yang berbentuk upaya untuk tidak dimurkai Allah dan tidak merugikan orang. Ayat taqiyal abdu amma yuskitullah wa ma yadurrun nas. Sikap perilaku upaya untuk tidak dimurkai Allah dan tidak merugikan manusia. Maka kalau melihat itu definisinya, maka ciri-cirinya ya orang berhati-hati untuk tidak melakukan larangan, tetapi sebaliknya berhati-hati untuk melakukan yang serba diperintahkan dan dianjurkan. Yang terakhir, apa ukuran bahagia bagi Islam? Ya, kalau dikatakan ukuran bahagia bagi Islam, tentu bermacam-macam, tergantung orangnya. Ada orang yang tinggi tingkat kadar keislamannya,
ada yang sedang, ada yang rendah. Tetapi kalau ukurannya bahagia menurut Islam, bagaimana hidup ini selalu terkondisikan untuk kegiatan yang serba diridhoi Allah. Itu hakikat kebahagiaan. Artinya kalau diterjemahkan lebih luas, disebut dengan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling banyak dibaca Nabi. Apa yang disebut dengan fid dunya hasanah? Ini menurut hadis yang lain meliputi 5 hal. 1, ilmu yang memadai, ilmu agama maksudnya, sehingga dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang diridhai Allah dan mana yang dimurkai. Orang mempunyai ilmu seperti itu termasuk memperoleh kebahagiaan di dunia. Yang kedua, apabila bisa beribadah dengan sempurna. Ilmu diperoleh untuk beribadah. Maka ilmu menjadi tidak berarti kalau tidak diimplementasikan dalam kegiatan ibadah. Tetapi ibadah tanpa ilmu ya percuma, tidak akan diterima. Ilmu yang tidak, ibadah yang tidak didasar ilmu. Sebaliknya, ilmu yang tidak dilaksanakan kegiatan ibadah juga tidak ada artinya. Maka kebahagiaan yang pertama adalah ilmu agama yang bisa mengantarkan dia untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dan seterusnya. Yang kedua, kebahagiaan yang kedua apabila bisa beribadah dengan sempurna dalam hidupnya. Yang ketiga, apabila bisa mendapatkan rizki secara halal, tidak secara haram. Dan yang keempat, yaitu apabila bersyukur ketika dapat nikmat dan sabar ketika dapat musibah. Karena manusia selama hidup tidak lepas dari antara senang dan susah, antara dapat nikmat dan dapat musibah. Maka ketika dia dapat nikmat dia bersyukur, dan ketika berat musibah dia sabar. Kalau sudah begitu hidupnya, itu hakikat kebahagiaan. Itu kebahagiaan hakiki. Sedangkan kebahagiaan hakiki di akhirat tentu apabila dia masuk surga dan aman dari neraka. Demikian pertanyaan dari saudara Syifa Karanganom. Sedangkan yang sebelumnya tadi Anis dari Karanganyar. Sedangkan masalah Zionis Israel saudara Rinto dari Wedi. Demikian beberapa pertanyaan yang bisa kami jawab. Semoga bisa dimengerti dan diikuti khususnya oleh para penanya. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.